Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo semuanya, dalam video ini kami akan membahas salah satu contoh kelompok sosial, yaitu Palang Merah Indonesia. PMI merupakan organisasi kemanusiaan yang berperan penting dalam membantu masyarakat, terutama saat terjadi bencana atau keadaan darurat. Untuk mengetahui lebih lanjut, kami akan mewawancarai salah satu organisasi PMI. Meanwhile, Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan wawancara dengan salah satu anggota Palang Merah Indonesia untuk mengetahui lebih dalam tentang organisasi ini sebagai contoh kelompok sosial. Langsung saja, mari kita mulai wawancaranya. Baiklah, dengan Ibu siapa? Perkenalkan, nama saya Pamarwa Lestari SPD, saya Kepala Markas PMI Kota Tarakan. Boleh langsung ke pertanyaannya? Boleh. Apa yang melatar belakangi terbentuknya PMI dan sejak kapan PMI berdiri dan mulai aktif di daerah ini? Ya, saya mungkin ceritakan terkait mengenai sejarah dari Palang Merah Indonesia terbentuk ya. Jadi Palang Merah Indonesia ini terbentuk pada mulai diaktifkan pada tanggal 17 September 1945 yang dimana 1 bulan setelah hari kemerdekaan. Yang ketua umum pertama Palang Merah Indonesia adalah Bapak Muhammad Hatta. Dan untuk PMI di Kota Tarakan sendiri, kita mulai aktif di sekitar tahun 1986. Sebenarnya sudah mulai aktif jadi di PMI ini ada 2 unit, ada unit markas dan ada unit donor darah. Unit donor darah itu mulai aktif pada tahun 1981. Sedangkan untuk unit markas itu mulai aktif 1986. Jadi seperti itu. Dan yang melatar belakangi kita kenapa adanya Palang Merah Indonesia karena tujuan kita itu membantu pemerintah di dalam bidang kemanusiaan. Jadi seperti itu. Sejak kapan berdirinya di daerah atau aktif di sini? Yang untuk di PMI Kota Tarakan sendiri mulai aktif pada tahun 1981. Jadi seperti itu. Oke. Apa saja syarat untuk menjadi anggota PMI dan bagaimana cara seseorang bisa bergabung menjadi relawan PMI? Untuk syaratnya sangat mudah sekali. Jadi khusus di Kota Tarakan ini kita unit relawan kita tersebar di berbagai universitas dan perguruan tinggi. Contoh kalau di Universitas Borneo Tarakan, kalau adik-adik ada mahasiswa Borneo mau bergabung menjadi relawan PMI, silakan mendaftarkan diri di unit UKM KSR Universitas Borneo Tarakan. Dan begitu juga dengan mahasiswa-mahasiswa seperti yang ada di sini, PPKIA, Politeknik Kaltara. Namun jika memang ada masyarakat yang bukan mahasiswa, bisa mendaftarkan diri di KSN Markas. Itu bisa langsung ke PMI kalau memang notabene itu adalah seorang pekerja, bukan mahasiswa. Dan untuk menjadi syaratnya untuk menjadi relawan itu sangat mudah, cukup daftarkan diri. Setelah mendaftarkan diri nanti ikut pelatihan atau pelatihan dan orientasi dari PMI. Karena teman-teman relawan yang bergabung di PMI ini notabene itu kami harus memberikan skill. Jadi relawan-relawan yang ada di PMI ini kita cetak bagaimana menjadi relawan yang berkualitas dan tangguh, yang siap pada saat ada bencana, siap untuk diterjunkan di lapangan. Jadi seperti itu. Terus Bu, bagaimana karakteristik anggota PMI dan juga apa nilai-nilai atau prinsip yang dijunjung tinggi di PMI?
Yang pasti kami menjunjung tinggi yang namanya di PMI itu menjunjung tinggi Pancasila dan juga menjunjung tinggi yang namanya 7 prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Jadi itu yang membuat yang menjadi pedoman kami dalam melaksanakan kegiatan kepalang merahan atau kegiatan kemanusiaan. Terus Bu, apa saja kegiatan yang rutin dilakukan di PMI? Kegiatan rutin yang pastinya yang seperti masyarakat tahu ada kegiatan donor darah, lalu ada pembinaan relawan seperti tadi memberikan pelatihan kepada relawan dan juga kegiatan rutin yang biasa kita laksanakan yaitu kalau ada ada bencana yang ada di Tarakan, kita melakukan pelayanan pertolongan pertama dan pelayanan kesehatan seperti itu. Bagaimana kontribusi PMI terhadap masyarakat luas? Kontribusi kita ke masyarakat ini sangat luas, dalam artian kontribusi kita ke masyarakat yaitu dalam penyediaan darah. Jika ada masyarakat yang membutuhkan darah, kita bantu. Lalu kontribusi kita pada saat ada kebencanaan, alhamdulillah teman-teman pegawai dan juga relawan juga pasti turun ke lapangan untuk melakukan pelayanan kesehatan dan juga pertolongan pertama, baik untuk masyarakat yang terdampak maupun petugas yang pada saat itu bekerja pada saat melakukan penanganan bencana. Apakah ada kendala yang sering dihadapi PMI dalam menjalankan kegiatannya? Kalau kendala pelayanan donor darah pastinya nggak ada kendala. Mungkin kendala kita pada saat memberikan pelayanan pertolongan pertama sama pelayanan kesehatan pada saat bencana. Karena kan biasanya kalau bencana itu kan banyak masyarakat yang bisa dibilang netizen ya, netizen yang sibuk sekali di situ. Di situ kita lagi butuh tempat atau ruang untuk bergerak, tapi kita sulit untuk bergerak karena banyaknya netizen yang nonton pada saat kejadian. Jadi itu sih kendala kita. Selebihnya tidak. Oke, baik. Terima kasih Kak Ipa. Makasih waktunya untuk diwawancarai. Kami tutup. Dan sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Berdasarkan dari hasil wawancara kami, dapat disimpulkan bahwa Palang Merah Indonesia atau PMI adalah organisasi kemanusiaan yang berdiri pada 17 September 1945 dan bertujuan membantu pemerintah di bidang kemanusiaan seperti donor darah, pelatihan relawan, serta penanganan bencana. Di Kota Tarakan, PMI aktif sejak tahun 1981 dan menjunjung tinggi nilai Pancasila serta 7 prinsip dasar Gerakan Palang Merah. Meski sering menghadapi kendala di lapangan saat bencana, PMI tetap berperan besar dalam memberikan bantuan dan pelayanan kepada masyarakat. Demikianlah hasil wawancara kami bersama Palang Merah Indonesia. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan kita tentang peran penting PMI dalam kegiatan kemanusiaan. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.